Dan pemirsa, apa perkembangan terbaru kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton? Kita segera bergabung dengan Egit Hapsari langsung dari Polda Metro Jaya. Egit, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai peran keempat tersangka? Reza dan Yufi di studio. Saat ini polisi juga masih mendalami peran dari keempat tersangka. Namun satu tersangka yang tewas ditembak akibat melawan petugas dengan nama Ling Minghui ini diketahui berperan sebagai bos dari jaringan yang mengendalikan peredaran 1 ton sabu ke Indonesia tersebut. Sedangkan 2 tersangka yang ditangkap dalam keadaan hidup dengan nama Chen Weiguan dan Liu Kuan Yu ini masih terus didalami perannya dalam jaringan tersebut. Namun masih ada satu tersangka lagi yang masih dalam pencarian, yakni Su Yung Lee, yang ini juga masih belum diketahui secara pasti apa perannya dalam jaringan tersebut. Keempat tersangka ini merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Taiwan dan mereka ini masuk ke Indonesia dengan mengedarkan narkoba berkedok sebagai turis untuk mengelabui petugas. Dan jaringan ini juga bekerja dengan sistem terputus, jadi ada jaringan atas dan jaringan ke bawah, dan masing-masing bagian dari jaringan ini tidak mengenal satu sama lain. Oleh karena itu dikatakan sebagai jaringan terputus, baik dari bandar besar, bandar tengah, hingga bandar kecil, hingga dengan kurir yang membawa itu tidak saling kenal. Yang saling kenal hanyalah antara operator satu dengan operator lainnya, dan mereka ini saling berkomunikasi secara rutin di tingkat operatornya saja. Reza dan Yufi? Ya, Egit, terkait dengan para pelaku yang memang sudah diamankan, apakah ada pelaku lain yang belum diserbu oleh pihak kepolisian? Selain satu tersangka yang tewas ditembak akibat melawan petugas dan juga 2 tersangka yang telah diamankan oleh polisi, masih ada 1 tersangka lainnya. Ternyata yang masih belum diketahui keberadaannya karena 1 tersangka ini melarikan diri pada saat petugas menggerebek ex-hotel Mandalika yang ada di kawasan Anyer, Banten ini. 1 tersangka yang masih dalam status buron ini bernama Su Yung Lee dan perannya juga masih belum diketahui dalam jaringan tersebut. Namun selain dari 4 tersangka ini, Reza, polisi masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan warga negara Indonesia dalam jaringan ini, karena jaringan asal Taiwan ini bekerja dengan begitu rapih mengedarkan narkoba. Bahkan ada sejumlah unit mobil yang diduga difasilitasi oleh warga negara Indonesia. Karenanya dalam pemeriksaan yang masih berlangsung ini akan digali lebih dalam lagi apakah ada tersangka-tersangka lainnya termasuk juga keterlibatan warga negara Indonesia. Reza dan Yufi. Di wilayah mana saja rencananya sabu seberat 1 ton ini akan diedarkan? Rencananya sabu seberat 1 ton ini akan diedarkan di wilayah Jakarta, dan sabu seberat 1 ton ini diedarkan dan diselundupkan ke wilayah Indonesia dari Taiwan ini melalui jalur laut. Bahkan menurut keterangan dari polisi menyebutkan bahwa jaringan ini memiliki modus tertentu, yakni menurunkan 1 ton sabu tersebut dengan kapal, dan begitu diturunkan sabu seberat 1 ton ini langsung diceburkan ke laut untuk mengelabui petugas pada saat menggerebek. Namun akhirnya peredaran 1 ton sabu ini pun terendus juga oleh petugas, dan pengungkapan ini merupakan pengungkapan sabu terbesar setelah pengungkapan sabu Wong Chiping pada beberapa tahun lalu seberat 800 kg dan berujung pada sanksi hukuman mati. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Budi Waseso, target Indonesia ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa pasar narkoba dari Filipina bergeser ke Indonesia, karena langkah dari Presiden Filipina Duterte ini begitu tegas dengan menembak mati siapapun yang terlibat narkoba dan melawan petugas. Namun kekhawatiran ini pun sebenarnya bisa ditangkal apabila pemerintah ini semakin tegas dalam memberantas narkoba ini, tentunya dengan penegakan hukum yang lebih konkret. Yufi dan Reza. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas.